Dari wajah yang menang pun saya lihat lusuh, apalagi yang kalah. 60.000 bung per tahun lo kasih ke rakyat. Lo bilang itu mahal. 60.000 bagi 12 per bulan berapa dikasih negara Q? 5.000. Hah? 5.000. 5.000. You tahu menggunakan hak pilih ke TPS itu hak makan ruhani bangsa ini. Sampai pemutih rambut kita seperti nggak bakal kebagian. Sudah negara ini milik para ketua umum partai sudah tuh. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Di video kita kali ini, kita akan dengarkan bantahan dari pengamat politik Ray Rangkuti terhadap pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan pemilu itu mahal dan menimbulkan berbagai macam spekulasi. Langsung saja kita saksikan, check it out. Ya mau jawab itu sederhana aja. Dipilih langsung aja dinasti merajalela. Apalagi lo serahkan ke ketua-ketua partai. Semuanya dinasti. Walah. Sekarang kita masih untung pemilihan langsung. Dinasti misalnya di Banten bisa, Bang. Dengan segala catatan tentu saja ya, mungkin kita bisa cari. Tapi di tempat-tempat yang lain bisa terjadi. Anda bisa pastikan kalau sekiranya pemilihan DPRD yang naik itu pamannya ketua, adeknya ketua, suaminya ketua, istrinya ketua. Lo mah nggak akan bakal kebagian. Sampai pemutih rambut kita seperti nggak bakal kebagian. Sudah negara ini milik para ketua umum partai sudah tuh. Benar sih, benar apa yang disampaikan. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan analisanya terhadap pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menilai biaya pemilihan langsung terlalu mahal. Menurut Presiden, kita tidak perlu malu untuk mengakui sistem yang saat ini sedang berjalan terlalu mahal. Dan ia mengatakan, ia setuju terhadap pernyataan dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengatakan perlunya perbaikan di dalam sistem politik. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Iya kan? Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Menurut Prabowo, negara tetangga lebih efisien dalam hal politiknya karena DPR lah yang memilih gubernur hingga bupati dan akan terjadi penghematan menurutnya. Namun berbeda menurut pandangan dari Ray Rangkuti. Kalau kita merujuk Di mana mahalnya? makanya kalau kita merujuk ke biaya peserta dulu, jangan masuk kita ke biaya yang berkaitan Operasional. dengan penyelenggara ya. Ya. Tadi Mbak Lulu mengatakan 1,8 miliar. Mungkin Gerindra mengatakan berapa? Ini mengatakan berapa? Yang sudah bisa kita pastikan adalah berapa sih biaya orang di dalam pelaksanaan pilkada ini adalah apa yang mereka laporkan ke KPU kan? Itu yang kita bisa pastikan. Hampir tidak bisa kita temukan ya peserta pemilu melaporkan ke KPU itu bahwa mereka habis misalnya 200 miliar. Hampir kita nggak temukan. Kita turunkan 100 bagaimana? Hampir kita Gak ada juga. 50 miliar. Mudah-mudahan kita nggak temukan. Jadi PDP nggak ada 50 miliar? Kepala daerahnya? nggak usah tanya ke PDIP. Kita tanya apa yang mereka laporkan ke KPU karena itu dokumen resmi. Bisa dibuka betul? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Iya itu yang Baru nanya emang nggak ada. Semua yang menyebut itu paling mahal mungkin 10M, 20M. Itu laporan resmi. Padahal realitanya. Saya nggak bicara itu. Saya mau mendasarkan pada laporan yang official. Itu namanya di KPU. Pak Prabowo Pilpres 2024 yang lalu
laporan keuangannya ke KPU itu berapa? 207 miliar habisnya. 207 miliar kalau kita bagi dengan 33 provinsi, berapa yang keluar kira-kira Bung Effendi? Kan kurang lebih cuma 10 M kan per satu provinsi. Ya, untuk 5 tahun, ya kan? Bung Ganjar jauh lebih realistis menurut saya karena mereka mengeluarkan uang sekitar 500 miliar alias 1,5 M, setengah triliun dalam laporan dana kampanye mereka. Itu kira-kira tuh. Jadi untuk menjadi presiden di Republik ini dari 204 juta pemilih hanya 200 M dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Di mana halnya? Untuk 5 tahun. Jangan bilang ada biaya itu berarti Anda nggak jujur. Kenapa nggak dilaporkan ke KPU? Ray Rangkuti pun mengungkapkan bahwa negara sangat pelit terhadap rakyat dalam hal pemilu karena sesuai dengan hitungan yang telah dia jabarkan tadi berdasarkan data dari KPU, berarti anggaran pemilu untuk rakyat Indonesia sebesar Rp5.000 per orang, tidak mahal seperti yang dibicarakan. Bentar, 200 M kan juga besar banget itu. Bung, 20 kalau lihat 200 M-nya besar. Bagi 38 provinsi. Bagi 38 provinsi bagi 5 tahun. Lo bagi lagi 12 bulan. Gak ada biayanya itu menurut saya untuk makan siang gratis 10.000 sehari loh. Bung Ruli, Anda setuju dengan itu? Itu kan saya belum. Oh ya, oke, silakan. Gak, saya mau tanya soal itu. Jangan lihat, kalau kau dengar 200 miliar ya besar. Tapi kalau kau lihat proses ke 200 miliar itu Dibagi lagi. iya kan gitu. Nah, coba kawan-kawan mahasiswa keluarkan handphonenya, kita kalkulasi. 48 triliun dibagi 204 juta pemilih. Coba kalkulasi. Berapa kira-kira per pemilih itu dapat? 40, saya udah naikkan ya. Karena laporan itu 38. Kita naikkan aja menjadi 40 triliun. Coba kawan-kawan mahasiswa. Berapa jumlahnya? Dibagi 204 juta pemilih. Berapa itu? Sekitar 300.000 sekian. Per pemilih, Bung. Rp300.000. Rp300.000 per pemilih. Oke? Berapa? 200 berapa? Hah? 196 ketemunya. Kalkulator saya salah berarti. 296. Oh, 296. Baiklah, kalau kita pulkan aja ke 300.000 angka lah. 300.000 kan? Iya. 300.000 dibagi 5. Karena 5 tahun itu. Berapa kira-kira? 60.000. 60.000 Bung per tahun lo kasih ke rakyat. Lo bilang itu mahal. Itu dalam konteks berapa tadi totalnya? Kan 30, saya udah naikkan 40 triliun. 40 triliun. Dibagi 204 juta pemilih. Iya. Dapatnya 300.000 per pemilih kan? Dibagi 5 tahun. Karena pilkada itu 5 tahun jaraknya kan? Per anggaran. Jadi berapa per orang per tahun diberikan negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilihnya ke TPS itu? Berapa tadi? 60.000. 60.000 bagi 12. Per bulan berapa dikasih negara Q? 5.000. Hah? 5.000. 5.000. You tahu menggunakan hak pilih ke TPS itu hak makan ruhani bangsa ini. Sebab demokrasi ini ruhani. Makan siang gratis itu ragawi. Dua-duanya harus dipenuhi oleh negara.